Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat ya, 13 September 2024. Penerusan daripada video yang saya upload di hari Rabu kemarin ya. Untuk kemarin saya nggak upload dikarenakan ada kesibukan juga. Kita bahasin dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar untuk malam ini, harga ini sudah mampu break di level area zona tengah atau sebagai pivotnya, tetapi masih ketahan di level area 101.08 ya. Kalau misalkan level area tersebut kuat menahan, ada kecenderungan ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah, tetapi menjelang penutupan market kemungkinan sudah nggak jauh-jauh di antara 100.800 ini kalau misalkan ada penurunan. Tetapi kalau misalkan ada sedikit kenaikan menjelang penutupan market, kemungkinan juga nggak jauh-jauh di antara dua level area. Zona pantaunya adalah di 101.41 dan 101.25. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD untuk planning sell kemarin day trade udah beres ya, kurang lebih pas di 1.3000 sebagai physical price level, pas TP harga ke reject ke atas. Kemudian di support pertama weekly 1.3037 setelah harga dari bawah, ini membuat zona demand, dan sebelum upside lebih tinggi ya, kurang lebih itu harga pas di level area tersebut. Kemudian terjadi bullish engulfing dan harga langsung naik ke atas. Posisi saat ini harga itu berada di kisaran level area mendekati support pertama weekly kembali yang berada di 1.3112 ya. Kalaupun ada kenaikan malam ini sampai dengan menjelang penutupan market ya, kemungkinan nggak jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.3163. Kesimpulannya untuk GBP USD, kalau menurut saya ya, zona pantau malam ini kalaupun ada kenaikan, kemungkinan zona pantaunya adalah di 1.3163 dan 1.3144. Tetapi kalau ada penurunan, kurang lebih juga nggak jauh-jauh, tetap waspadai aja di antara 1.3112 sampai dengan 1.3087. Ada potensi kemungkinan sideways ya. Jadi antisipasi aja sideways-nya. Kalau misalkan ke reject di level area 1.3112, kalaupun kepental ke atas, kemungkinan naik turunnya nggak jauh-jauh di antara 1.3144 dan 1.3112. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini cuma nyampe TP1, kemudian harga naik dan kena SL plus ya. Terus harga posisi saat ini itu masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.1090 ya. Jadi untuk malam ini zona pantaunya juga terbatas. Batas atas 1.1107 sampai dengan 1.1100 sebagai physical price levelnya. Ini kalau misalkan ada potensi kenaikan dari segi time frame kecilnya. Tapi kalau misalkan ada penurunan, kemungkinan nggak nyampe. Kalau misalkan Euro USD balik turun ya, gambaran saya untuk hari ini menjelang penutupan market kemungkinan juga nggak nyampe balik ke support pertama weekly ya, yang berada di 1.1047. Jadi ada kecenderungan sideways di antara 1.1074 dan 1.1107 untuk planningnya. Meskipun di video yang sebelumnya ya, planning adalah cari ancang-ancang swing sell ketika harga ke reject di zona tengah atau sebagai pivotnya, dan posisi saat ini hari Jumat belum ada konfirmasi juga. Jadi planning sell secara otomatis ini ke pending dulu ya. Nanti minggu depan itu ada level area baru juga. Cuman untuk day trade-nya, kalau misalkan teman-teman ada entry posisi, waspadai aja batas atas 1.1107, 1.1090, 1.1074. Kalaupun keluar daripada zona yang di blok abu-abu di sini, misalkan keluarnya ke bawah, kemungkinan menjelang penutupan market juga nggak jauh-jauh ataupun nggak nyampe ya di 1.1047. Ini untuk Euro USD. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini juga nyampe di TP1 aja ya, hampir kena TP2, cuman ya saya anggap nggak kena. Kemudian ini pergerakan juga sudah ke reject di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 0.6727, meskipun sudah mampu keluar daripada zona yang saya blok abu-abu di sini. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, jadi saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun. Bawah support pertama 0.6682, di sini juga ada zona demand. Menurut saya kalau misalkan ada penurunan menjelang penutupan market nanti, kemungkinan sudah nggak jauh-jauh di antara level area tersebut ini kalau misalkan ada penurunan. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, ringnya juga terbatas, kemungkinan di antara 0.6700 sampai dengan 0.6727 ya, kurang lebih untuk gambaran saya AUD USD malam ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD statusnya saat ini itu sideways.
Harga meskipun ke reject di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3562. Jadi sedikit hati-hati, ada kecenderungan sideways akan berlanjut. Yang saya khawatirkan untuk malam ini sideways-nya itu di antara 1.3567 sampai dengan physical press levelnya yang berada di 1.3600. Kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, kemungkinan sudah nggak jauh-jauh, tetap masih berada di bawahnya 1.3621 sampai dengan nanti menjelang penutupan market. Kesimpulannya USD CAD saya tidak ada entry posisi apapun ya saat ini. Untuk day trade kemarin juga sudah kena TP yang berada di 1.3621 ya, kurang lebih pas di level area tersebut, dengan cepat bergerak balik ke bawah. Untuk saat ini mengingat hari Jumat saya nggak ada entry posisi apapun, cuma untuk rekan-rekan yang ada entry posisi, zona pantaunya malam ini ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Kalaupun ada kenaikan, batas maksimal adalah di 1.3621 sampai dengan menjelang penutupan market, kemungkinan masih di bawah 40% menuju ke sana. Yang kedua adalah di physical price levelnya resisten minor 1.3600, hati-hati history high minggu lalu yang berada di 1.3582, batas bawah adalah di 1.3562. Ini zona pantaunya malam ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini satunya juga sama, day trade-nya cuma nyampe di TP1 aja dan harga cepat bergerak balik ke bawah. Posisi saat ini masuk ke zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.8455. Di kiri juga ada zona rally, bis rally kecil atau zona demand ya. Kalaupun kedorong ke bawah, zona pantau batas maksimal adalah di 0.8434. Hati-hati, zona tengah atau sebagai pivotnya 0.8455 dan 0.8476. Kalaupun ada kenaikan ya atau keluar daripada zona yang saya blok abu-abu di sini, menjelang penutupan market nanti kemungkinan harga masih tetap berada di bawah 0.85100. Jadi hati-hati untuk USD Swiss. Untuk entry posisi lanjutannya saya tidak ada, saya lebih prepare untuk saat ini adalah wait and see terlebih dahulu, tidak ada entry posisi apapun ya. Meskipun harga saat ini sudah mulai masuk ke zona tengah, mengingat di hari Jumat saya jarang trade di hari Jumat ya, ataupun hari Senin. Sebenarnya saya jarang trade di dua hari tersebut antara Jumat dan Senin. Jadi saya lebih prepare untuk saat ini mantau aja pergerakan daripada market ya. Jadi sekali lagi untuk USD Swiss hati-hati di antara 0.8500, 0.8455 dan terakhir adalah di 0.8434 kurang lebih ya, di antara level area tersebut. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen itu planningnya kemarin juga sama ya, sell. Terus di hari Rabu kemarin itu di video yang terakhir ya, perhatikan aja zona pantaunya adalah di 142.67. kalau misalkan mau re-entry sell lebih lanjut, selama daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, planning adalah sell dan status saat ini udah on track ya. Cuman terus terang untuk USD Yen ini saya ada entry posisi tetapi nggak banyak. Stop lossnya itu untuk posisi saya pribadi sudah saya majukan ya. Jadi untuk stop loss saya pribadi itu sudah saya majukan sedikit berada di history low minggu lalu yang berada di 141.76. Antisipasi ataupun jaga-jaga aja ya, kalau misalkan mendadak spike ke atas setidaknya profitnya masih dapat dan sudah keluar sebagian posisi. Untuk rekan-rekan yang masih bertahan di USD Yen dengan planningnya sell yang kemarin ya, hati-hati mengingat hari ini adalah hari Jumat dan pergerakan saat ini itu sudah melewati 150 pip. Jadi ini sudah over sebenarnya kalau misalkan dijadikan untuk day trade. Tetapi kalau misalkan di switch ke swing, saran saya cuman satu aja, majukan stop loss di bawah break even, keluar sebagian posisi, baru kalau mau adjust untuk target maksimalnya di bawah 140 tentunya sih nggak masalah. Intinya adalah keluar sebagian posisi dulu, amanin atau lock dulu. Jadi antisipasi aja kalau misalkan mendadak ketarik ke atas, setidaknya sudah tidak minus ya, atau risikonya itu sudah nol, profitnya sudah diambil. Untuk zona pantaunya malam ini kemungkinan menjelang penutupan market juga statusnya sama. Kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, kemungkinan nggak jauh-jauh di 139.94 sampai dengan physical price levelnya yang berada di 140. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, waspadai level area 141.76. ini untuk USD JPY. Terakhir adalah untuk gold ya, pergerakan untuk gold ini kuat ke atas. Kita lihatin dulu dari segi time frame 1 ya. Untuk posisi kemarin
Itu kalau misalkan ada potensial buy, itu kalau menurut saya kemarin ya, tunggu dulu break di level area 2530, baru ada potensial kemungkinan gold akan ada kenaikan, tetapi target terdekat adalah di 2548. Untuk saat ini harga sudah mampu melewati di atas level area tersebut. Hati-hati, resisten 3 dan 4 sebagai zona pantau batas maksimal over minggu ini. Ada level area 2576 dan 2591 ini sebagai batas over pantau minggu ini kalau misalkan gold lanjut ke atas. Dan level area tersebut itu juga menumpuk dengan resisten kedua monthly yang berada di 2587. Jadi di dalam zona yang saya blok biru di sini ada 3 level area yang menumpuk ya. Jadi tetap waspadai, kalaupun ada kenaikan lebih lanjut menjelang penutupan market nanti, kemungkinan sudah nggak jauh-jauh di antara 3 level area tersebut. Batas maksimal adalah di 2591, cuman masih minim ya. Jadi antisipasinya adalah di antara 2576 dan 2587 batas maksimal kenaikan sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Tetapi kalau misalkan ada koreksi dari segi time frame kecilnya, hati-hati di kirinya. Di sini juga ada zona demand 2548 sampai dengan risiko price levelnya berada di 2550. Cuman sih kalaupun harga sampai kedorong koreksi ke level area tersebut ya, posisi saat ini masih minim ya. Untuk harga sekarang itu standby di 2570 saat video ini dibuat. Tetap waspadai, kalau menurut saya di harga sekarang ini adalah bukan ideal untuk cari ancang-ancang baik buy ataupun sell ya, karena udah telat. Kalaupun mau buy harusnya ketika lewat, yang pertama adalah di pivot, kurang lebih di sini 2500. Harga ini kan ketika menyentuh level area tersebut, penutupan daily sama sekali tidak mampu tutup di bawah level area tersebut dan harga langsung ke reject. Kemudian resisten pertama 2519, resisten pertama weekly ya, sebelum break ke atas level area tersebut. Di sini sudah terjadi konfirmasi bullish engulfing dari segi time frame 1. Jadi idealnya kalau misalkan ada cari ancang-ancang setup buy di antara 2519, batas maksimal adalah 2530. Posisi saat ini dikarenakan harga sudah mencapai level area 2570, tentunya ini bukan area yang ideal cari ancang-ancang buy ataupun sell karena rawan. Kalau misalkan sell sekarang, yang saya khawatirkan ini nanti ketarik ke atas menuju batasan over minggu ini yang berada di antara 2576, batas maksimal 2591, baru ada potensi koreksi ke bawah sebelum naik lebih tinggi lagi. Ini yang saya khawatirkan. Tetapi kalau misalkan buy sekarang tentunya kurang ideal. Stop loss idealnya sebenarnya berada di bawah 2548, dan ini dari risk to reward ini nggak imbang ya, jadi lebih besar stop lossnya daripada targetnya. Tetapi kalau misalkan digunakan dari segi time frame jangka pendek ya, atau misalkan dari segi time frame M15, risikonya pun juga masih kategorinya masih lebar. Jadi sideways kecilnya itu kurang lebih batas bawah itu ada di 2563. Cuman kalau mau trade buy sekarang, pertanyaannya adalah dengan risiko 90-an pip lebih ya, ini sebagai risikonya, tetapi dari segi targetnya cuman ada ruang gerak sekitar 60-an pip. Jadi ini juga statusnya sama, nggak imbang, rawan ini nanti kesabet ke bawah dulu, kesabet atas, balik ke bawah, baru nanti tren yang sebenarnya akan berlanjut di minggu depan. Jadi tetap waspada. Posisi harga saat ini bukan ideal cari ancang-ancang setup buy ataupun sell di gold ya, ini kalau menurut saya. Cuman kalau untuk rekan-rekan, sesuaikan dengan planning masing-masing. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti, kalau menurut saya misalkan ada kenaikan lebih lanjut, fokusnya adalah 2576, batas maksimal adalah di antara 2587 sampai dengan 2591. Kemungkinan 2591 ini kemungkinan masih berat, masih di bawah 30%. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lepas dari 2563, kalaupun kedorong ke bawah, kemungkinan juga nggak akan nyampe di 2548, meskipun di kirinya juga ada zona demand. Koreksinya dari segi time frame kecil, kalau menurut saya malam ini meskipun ada harga di 2548, ini statusnya masih minim ya, masih di bawah 50% juga. Jadi ada kecenderungan mungkin sideways di antara 2576 sampai dengan 2563. Ini yang mesti diantisipasi untuk gold malam ini ya. Untuk entry posisi ataupun planning saya nggak ada. Untuk outlook mingguannya kemungkinan akan saya update besok malam ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.